Pernah kebayang nggak seorang jaksa tiba-tiba berubah peran jadi mitra? Nah, ini bukan cerita fiksi, tapi ini yang lagi terjadi di dunia pendidikan kita sekarang. Dan ini bukan sekedar perubahan kecil-kecilan loh, ini adalah sebuah transformasi total dari peran seorang pengawas sekolah. Yuk, kita bedah sama-sama. Selama bertahun-tahun, kalau kita dengar kata pengawas sekolah, mungkin citra inilah yang muncul di kepala. Jaksa pendidikan. Sosok yang datang ke sekolah bukan buat ngobrol, tapi buat inspeksi. Fokusnya, cari kesalahan, centang sana-sini, checklist administrasi. Ya, kebayangkan hubungannya jadi kaku, tegang, bahkan mungkin menakutkan. Tapi kebijakan Merdeka Belajar datang dan membalikkan semuanya. Lihat deh pergeseran ini. Dulu modelnya piramida kaku, pengawas di atas sebagai auditor. Sekarang bentuknya jadi lingkaran kolaboratif. Fokusnya udah bukan lagi soal patuh atau tidak patuh, tapi soal dialog, tumbuh bareng, dan cari solusi yang paling pas buat kondisi unik tiap sekolah. Terus, mungkin ada yang nanya, kenapa sih harus ada perubahan sebesar ini? Jawabannya sederhana, karena filosofi kita tentang cara menjamin kualitas pendidikan itu sendiri sudah berubah. Intinya ada di sini nih, di lokus penjaminan mutu. Gampangnya gini deh, bayangin sekolah itu sebuah taman. Dulu kita nunggu inspektur dari luar datang buat ngecek kesehatan tamannya. Sekarang logikanya kita balik. Kita kasih pupuk, alat, dan ilmunya langsung ke tukang kebunnya, biar mereka sendiri yang bisa bikin tamannya subur dari dalam. Kualitas sejati itu kan tumbuhnya dari rasa memiliki. Dan yang perlu dicatat, ini bukan sekedar imbauan atau saran ya. Transformasi ini benar-benar didukung oleh pilar hukum yang kuat. Aturan mainnya dirombak total, dari struktur sampai praktiknya. Coba kita lihat. Nah, ada 3 pilar regulasi yang jadi fondasinya. Pertama, dari sisi struktural. Jabatan pengawas dilebur ke jabatan fungsional guru. Jadi, status mereka berubah. Kedua, operasional. Tugas pendampingan sekarang jadi bagian inti dari beban kerja, bukan lagi tugas tambahan. Ketiga, ini yang paling terasa di lapangan, yaitu praktis. Pendekatannya berubah dari audit jadi dialog dan refleksi. Jadi, ini perubahan dari hulu ke hilir. Dan ini semua sedang terjadi sekarang, bukan di masa depan. Coba perhatikan tanggal-tanggal penting ini. Akhir 2024, peleburan jabatan mulai efektif. Awal 2025, portal kinerjanya aktif. Dan di tahun ajaran 2025-2026, semuanya sudah harus terintegrasi. Jadi, ya transisinya sudah di depan mata kita. Jadi, kalau dulu alat kerja pengawas itu checklist, sekarang apa? Nah, sekarang alat kerja mereka itu ibarat 4 topi berbeda yang bisa dipakai sesuai kebutuhan. Kadang mereka pakai topi fasilitator untuk memandu diskusi. Di lain waktu, pakai topi coach buat memancing ide dari para guru. Bisa juga jadi mentor untuk berbagi pengalaman atau bahkan trainer kalau memang dibutuhkan. Jadi jauh lebih fleksibel dan responsif. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana seorang pengawas bisa menavigasi dunia baru ini? Nah, peta jalannya dibagi jadi 3 domain aksi strategis. Kita lihat satu persatu. Perubahan ini harus berjalan berjenjang, kayak efek domino. Mulainya dari mana? Ya dari diri sendiri dulu. Ini domain individu. Pengawas harus mau menginstal ulang mindset dan menguasai skill baru. Kalau individunya sudah siap, baru deh dampaknya meluas ke domain sekolah. Di sini mereka jadi pemantik api kolaborasi. Akhirnya dampaknya akan terasa sampai ke domain sistem, di mana masukan dari lapangan bisa memperbaiki kebijakan secara keseluruhan. Tentu saja, perubahan sebesar ini itu ibarat koin dengan 2 sisi. Di satu sisi ada tantangan yang nggak mudah, tapi di sisi lain ada peluang yang luar biasa besar. Keduanya sama-sama penting untuk kita pahami. Coba kita mulai dari sisi yang paling berat dulu. Di antara semua kesulitan, apa sih sebenarnya tantangan kultural yang paling mendasar dalam transisi ini? Jawabannya ada di kepala kita semua, mindset. Ini pekerjaan rumah untuk dua belah pihak. Bagi pengawas, PR-nya adalah melepaskan kebiasaan lama sebagai auditor. Dan bagi sekolah, PR-nya adalah belajar membuka diri dan percaya, nggak lagi defensif setiap kali ada yang datang. Keduanya harus sama-sama melangkah ke titik tengah. Oke, sekarang kita balik koinnya. Mari kita lihat sisi cerahnya. Apa peluang strategis paling menjanjikan yang bisa terbuka kalau model baru ini berhasil? Peluangnya luar biasa, yaitu lahirnya kolaborasi internal yang otentik. Ketika sekat hierarki antara yang mengawasi dan yang diawasi mulai luntur, ruang untuk diskusi yang jujur jadi terbuka lebar. Guru dan kepala sekolah jadi lebih berdaya untuk memecahkan masalah mereka sendiri dengan cara yang paling relevan untuk murid-murid mereka.
Memahami kebijakan itu satu hal, tapi mengubahnya jadi kenyataan di lapangan itu butuh langkah-langkah yang nyata dan proaktif. Jadi, gimana caranya agar transisi ini sukses? Ada 3 resep kunci. Pertama, akselerasi pengembangan kapasitas. Pengawas harus gerak cepat menguasai skill baru seperti coaching. Kedua, bangun koalisi kepercayaan. Ini fondasinya. Hubungan harus jadi prioritas, bukan inspeksi. Ketiga, manfaatkan sistem kinerja yang baru untuk membuktikan bahwa pendampingan ini benar-benar membawa dampak positif. Nah, ini semua membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang penting. Jika dieksekusi dengan komitmen penuh, baik oleh para pengawasnya maupun oleh seluruh ekosistem sekolah, mampukah peran yang sudah ditransformasi ini menjadi mesin penggerak sejati untuk kemajuan pendidikan Indonesia? Sebuah pertanyaan yang jawabannya sedang kita tulis bersama-sama.